Tapi carilah pasangan yang baiknya tuh lebih banyak daripada buruknya. Misalkan dipersenkan itu baiknya tuh 90% dan buruknya itu cuma 10%, seperti itu. Jadi ya nggak mungkin kalau orang tuh baik semua, baik, agamanya baik, hartanya baik, ya baik, yang ya memang nggak ada pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sebelum nonton video aku, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe supaya channel aku lebih berkembang lagi. Nah, kali ini aku ingin menyampaikan apa yang aku pelajari saat aku belajar di program studi hukum keluarga, dan semoga apa yang aku sampaikan nanti bisa bermanfaat. Setiap orang pasti ingin menikah, setiap orang pasti ingin punya pendamping hidup, setiap orang pasti ingin mempunyai pasangan. Nah, kadang orang menikah itu tidak tahu apa sih arti menikah. Menikah itu seperti apa dan tujuannya itu apa itu. Nah, menikah sendiri itu ialah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dan membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan tujuan menikah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk ibadah, yang kedua adalah untuk menundukkan pandangan. Kemampuan menikah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kemampuan jasmani, yang kedua adalah kemampuan finansial. Maksudnya kemampuan jasmani adalah dia sudah siap dari segi usia, dari keinginan. Sedangkan kemampuan finansial itu adalah mencakup dari segi materi. Nah, sebenarnya misalkan ada orang tanya, "Kak, saya itu nggak punya uang, saya tuh nggak punya dana untuk menikah, tapi saya punya niat." Gitu kan, nggak apa-apa, lakukan dan laksanakan kalau memang itu kalau memang itu sudah ada niat dan ditakutkan ada hal yang tidak baik, maksudnya akan berbuat zina atau melukai orang lain. Nah, karena di ayat tadi juga sudah dijelaskan di ini baik menikah. Tapi apabila kalian masih mampu, maksudnya aduh Kak, saya jangan nikah dulu meskipun aku udah punya niat buat nikah, tapi dari segi materiku enggak ada gitu kan. Ya udah, berpuasalah, karena puasa itu merupakan salah satu pereda hawa nafsu. Nah, pasti kalau menikah kita akan hidup bersama dia, kita akan berdampingan dengan dia dalam satu rumah yang sama, dalam waktu yang lama, pasti ada rasa bosan, jenuh, masalah-masalah timbul. Jangankan kita bayangkan untuk menikah ya, kita berteman saja sama teman satu kos kita, itu pasti akan merasakan ada BT-nya, ada nggak sukanya, ada malesnya. Nah, seperti itu hanya teman. Bagaimana kalau kita hidup dengan suami atau istri yang kita tinggal satu rumah dan itu seumur hidup, misalkan tidak ada kata perceraiannya. Nah, untuk itu perlu kalian untuk mengetahui bagaimana cara mencari pasangan yang baik dan benar. Yang pertama, kalian harus melihat dari agamanya seperti apa. Misalkan agamanya baik, semuanya akan mengikuti baik, karena kalau orang itu mengerti agama, pasti dia bisa mendidik istrinya itu tidak masalah dunia saja, tapi juga masalah akhirat. Misalkan juga si istri yang mengerti agamanya, istri juga bisa mengingatkan suaminya untuk menuju jalan yang benar, maksudnya lebih ke arah yang baik, seperti itu. Jadi yang pertama agama. Yang kedua itu adalah faktor harta. Kenapa faktor harta? Nah, ketika sudah menikah, kita tidak untuk kita saling mencintai, saling menyayangi. Iya, tetap, karena kalau sudah menikah itu yang dibutuhkan adalah lebih mementingkan kebutuhan pengen rumah, pengen nyekolahin anak, seperti itu, dan kebutuhan lain yang memang dibutuhkan. Jadi harta itu nomor 2, karena banyak faktor perceraian itu gara-gara masalahnya dampak ekonomi. Ketiga itu dari segi keturunan, maksudnya keturunan di sini misalkan ingin punya anak banyak tapi menikah dengan seseorang yang punya keturunan anak sedikit, jadi kayak agak susah. Yang keempat adalah sekufu atau sepadan. Dalam Islam itu juga mengenal sekufu atau sepadan. Karena apa? Misalkan kita sekufu, kita sepadan, itu pasti diajak ngomong nyambung. Kita bahas saham nyambung, kita bahas ngaji nyambung, kita bahas tentang masalah
ilmu sosial kita nyambung. Nah misalkan tadi bilangnya bagus-bagus, dilihat dari hartanya, dilihat dari agamanya, dilihat dari ketampanannya, sempurna, itu pasti ada kurangnya kak. Iya memang setiap manusia itu punya kekurangan, tapi carilah pasangan yang baiknya tuh lebih banyak daripada buruknya. Misalkan dipersenkan itu baiknya tuh 90% dan buruknya tuh cuma 10%, seperti itu. Jadi ya nggak mungkin kalau orang tuh baik semua, baik, agamanya baik, hartanya baik, ya baik, ya memang nggak ada, pasti ada buruknya gitu. Nah kadang bilang gini, sangat nih kak, tapi awalnya dia udah nggak baik, dia minum-minuman, dia narkoba, dia seperti ini, tapi semenjak kenal aku dia mau berubah dan ingin serius sama aku gitu. Nah itu dilihat dulu dari laki-lakinya gimana. Kalau memang laki-lakinya itu memang serius berubah dari niatnya dan ada tindakan juga, sok monggo silakan, nggak apa-apa. Tapi jika memang dari laki-laki aja udah nggak mau merubah, aku sayang kamu, aku cinta kamu, udah lebih baik tinggalin, karena untuk diri kita belum kuat untuk mengubah karakter orang menjadi baik. Ya, jangan buat PR untuk mengubah orang menjadi baik, karena diri kita aja untuk menjadi baik itu susah. Aku sendiri seperti itu. Misalkan aku ingin ngaji tepat waktu, sholat tepat waktu, belajar tepat waktu, itu butuh proses dan itu butuh paksaan. Apalagi kalau kita merubah watak atau karakter orang, pasti lebih susah. Jadi jangan buat PR lagi merubah karakter orang, dan carilah yang memang sudah baik. Bukankah dalam agama Islam kita disuruh mencari dari segi agamanya? Oke, itu aja yang aku bisa sampaikan. Terima kasih. Dan untuk yang sekarang sedang merencanakan pernikahan atau akad atau lamaran dan lain sebagainya, semoga dimudahkan. Dan untuk yang masih single, yang masih ingin sedang mencari jodoh, semoga dilancarkan dan semoga bertemu dengan jodoh yang terbaik. Yang sudah menikah, semoga diberikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Apabila ada salah kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari saya. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.